Karena yang namanya agama itu dipercayai oleh golongan tertentu saja. Dan teologi itu dibarengi dengan logika dan keilmuan. Maka si Elia ini membahas dengan keilmuan dengan berdasarkan kitab yang dia imani, itu sudah betul. Tapi Hola netizen yang tercinta, Kementerian Agama atau Kemenag merespon kegaduhan media sosial tentang upaya reformasi tafsir ayat Al-Quran, di mana dalam tafsir Kemenag surat Al-A'raf turut mengutip kitab-kitab agama samawi lainnya yang kemudian diprotes oleh Elia Miron. Seperti diketahui, media sosial sedang dihebohkan dengan pernyataan Elia Miron yang membahas tafsir ayat Injil dalam Al-Quran. Dalam video yang diunggah di akun TikToknya, Elia Miron meminta agar Kemenag melakukan reformasi terhadap ayat-ayat Injil tersebut dalam tafsir Al-Quran. Pernyataan ini mendapatkan beragam komentar dari netizen yang berbakti. Bahkan salah satu netizen yang terhormat juga menegaskan bahwa tafsir kitab suci agama Islam memang sudah lama dan tetap tidak berubah. Elia Miron saat ini tengah menjadi perhatian di media sosial. Elia Miron terkenal sebagai sosok yang berani dan tegas dalam menyuarakan pendapatnya, meskipun kontroversial. Dalam salah satu video TikToknya, Elia Miron meminta Kemenag RI mereformasi berkaitan dengan tafsir Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 157 yang dibuat Kemenag. Ia menegaskan bahwa yang ia kritik adalah tafsir Kemenag soal ayat tersebut, bukan ayat di dalam Al-Quran. Menurutnya, yang dia maksud adalah reformasi berkaitan dengan tafsir Al-Quran yang mengutip kitab Injil. Merespon surat terbuka Elia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Dr. Haji Wawan Junaidi MA saat diwawancara di Magelang pada Jumat 24 November 2023 menjelaskan bahwa terkait penafsiran Al-Quran sebenarnya sejak dulu merupakan tradisi para ahli kitab agama. Lalu dari Israiliyat ini, lanjut Wawan Junaidi juga telah melalui diskusi panjang melibatkan para tokoh agama dan ahli kitab. Wawan Junaidi juga berharap masyarakat di era terbuka saat ini lebih berhati-hati dan menahan diri bila mengangkat tentang isu keagamaan. Pasalnya, dalam moderasi beragama yang terpenting adalah saling menghargai apapun bentuknya. Mestinya sebelum melayangkan kritik, apalagi meminta reformasi tafsir Al-Quran, seharusnya Elia Miron melakukan konsultasi terlebih dulu kepada para ahli kitab. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kau ini sebenarnya siapa sih, ha? Datang-datang mau ngerevisi ayat Al-Quran. Kau pikir gampang untuk merevisi ayat Al-Quran itu? Udah betapa banyak seluruh hafiz-hafiz Al-Quran yang ada di seluruh penjuru dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan. Lalu tiba-tiba kau ngomong mau ngerevisi ayat Al-Quran. Ya Allah ya Rabb, kau ini siapa? Hakmu apa gitu loh. Oke lah, ini kalau seandainya ternyata memang mau nih orang Indonesia untuk merevisi ayat Al-Quran, terus kau kira umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia ini diam aja gitu? Justru kau inilah yang memecah belah umat beragama yang ada di Indonesia, bro. Jadi tolonglah bro apa sih kau ini ya? Kau ini datang-datang memecah belah umat beragama. Kami ini udah nyaman duduk dengan teman-teman kami yang non Islam gitu loh. Saya nih dai di kota Medan berteman dengan kawan-kawan pendeta, ya pandita yang beragama Hindu dan sebagainya. Kami udah nyaman. Kami duduk bersama ya aman, nyaman, makan, ngobrol bareng dan sebagainya. Allahu Akbar. Kau nih tiba-tiba astagfirullah. Yang kedua tadi kau katakan apa? Bahwa tidak ada nabi di ayat Al-Quran dan dipakai menjadi landasan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya bukan surah Al-A'raf aja gitu loh. Bahkan coba kembali kepada surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran ketika mana Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, ya sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya akan ada seorang rasul yang bernama min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu Ahmad dalam kurung Muhammad setelah aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika benar ternyata itu terjadi, lalu ada orang-orang di sana di luar mengatakan, enggak betul nih, ini adalah sihir nih, ini teologisnya begini nih, ini sejarahnya begini. Ya kau lah itu
itu. Terus kau bilang dengan ayat itu merusak kerukunan beragama. Sebenarnya maaf ya bro, astagfirullahaladzim, dengan berat hati aku mengatakan kaulah yang merusak kerukunan beragama, ya. Maka ketika kau mengatakan kepada Kemenak, wahai Kemenak, hayo revisi ayat Al-Quran, maka saya Rizky Habibullah At-Tuwalibi dari kota Medan menyatakan, yuk seluruhnya umat Islam, umat Kristiani bersatu kita. Ini orang sudah menistakan agama dan juga sudah memecah belah kerukunan beragama. Jangan sampai gara-gara dia kita Islam dan Kristen jadi berontok-rontokan gara-gara dia. Maka kita minta ya kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tindakan yang tegas buat ini orang yang seharusnya memang jelas dilakukan. Karena gara-gara dia banyak orang-orang yang jadinya rontok-rontokan gara-gara dia, begaduh gara-gara dia. Mohon maaf kalau ngomong aku agak terlalu keras dan tegas karena memang aku orang Medan. Ya apa yang orang Medan tuh, apa yang dia makan itu yang keluar. Begitulah aku orang Medan, apa yang ada jadi unek-unek aku itu yang ku keluarkan, itu yang ku gaskan. Ya, aku nggak mau gara-gara satu orang ini, orang Islam, orang Nasrani, atau orang Kristen jadi rontok-rontokan gara-gara dia. Jadi kita minta tolong kepada pihak berwajib, tolong pihak berwajib agak tindakan tegas kepada orang ini, Mbak Elia ini, untuk disegerakan tindak kelakuannya biar segera ditangkap atau apa. Gimana deh? Pandai-pandai deh gitu. Barakallahu fikum. Saya Al-Faqir Rizky Abdullah Tuwalibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini menginginkan reformasi Al-Quran. Mbak, kamu tahu gak sih Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah loh, firman Tuhannya umat Islam. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, kamu meminta reformasi itu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, gue bilangin ya, kamu ini adalah orang yang selalu berkoar-koar tentang toleransi, perdamaian. Kamu selalu mengatakan itu yang saya imani, itu yang saya yakini. Sama! Al-Quran itu adalah yang diimani oleh umat Islam. Dan Al-Quran itu bukan milik Kementerian Agama. Al-Quran itu adalah milik seluruh umat agama Islam di muka bumi. Dan kamu minta reformasi ayat Al-Quran kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, kenapa sih gak ngurusin agama kamu sendiri aja? Kenapa harus nyentuh-nyentuh agama orang lain? Kamu nih lama-lama blunder, tau gak sih? Nih aku kasih tahu lagi ya, Injil dan Taurat itu di Islam ada. Kita, umat Islam, mengimani juga adanya kitab suci sebelum adanya Al-Quran. Kitab suci itu dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah itu, dari Zabur, Taurat, Injil terus dibelokkan oleh kaum-kaum Bani Israel. Makanya itu ada Nabi Muhammad untuk membenarkan adanya Al-Quran, untuk membenarkan sekaligus menutup kitab-kitab suci. Makanya kenapa Injil dan Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak mengimani adanya Nabi setelah Nabi Isa, itu iman kamu. Jangan otak-atik iman orang lain. Apalagi minta reformasi kitab agama lain kepada Kementerian Agama. Mbak, yang kamu minta reformasi itu adalah firman Tuhan. Kemanapun kamu pergi, kalau kamu nyari Al-Quran ya, ke pelosok dunia manapun, Al-Qurannya tetap bakal sama, gak pernah berubah. Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Dan kamu berani-beraninya minta reformasi ayat suci Al-Quran. Kami umat Muslim tidak pernah meminta reformasi Alkitab kamu. Yang merevisi Alkitab kamu sendiri adalah umat kamu. Jadi kenapa kamu harus ngotak-ngatik kitab Al-Quran? Kenapa? Kamu bicara toleransi. Toleransi adalah membiarkan. Ya sudah, bahas ranahmu sendiri. Kamu bahas perdamaian. Kamu bicara seperti ini, meminta reformasi kitab suci orang lain. Apa itu tidak memecah belah? Si Elia ini suka ngebahas tentang teologi, dan teologi. Sebenarnya apa sih itu teologi? Gue ini kebetulan dari lulusan bahasa di rintisan sekolah bertaraf internasional. Nah, jurusan bahasa kebetulan gue. Teologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keagamaan, guys. Jadi segala sesuatu yang membahas tentang agama, ya. Jadi teologi ini tidak bisa dibilang historis, tidak bisa dibilang juga sebagai ahistoris, tidak bisa dibilang sebagai sejarah atau fakta, tidak bisa dibilang juga sebagai hoax. Karena yang namanya agama itu dipercayai oleh golongan tertentu saja. Dan teologi itu dibarengi dengan logika dan keilmuan. Maka si Elia ini membahas dengan keilmuan, dengan berdasarkan kitab yang dia imani, itu sudah betul. Tapi kita sebagai muslim tidak harus mengimaninya, karena si Elia sudah betul membahasnya secara teologi dengan yang dia imani. Sekarang saya juga punya iman, saya juga punya pandangan terhadap cara saya beragama dan bertuhan.
ya. Jadi jangan anggap saya kenapa saya ini sesat karena keluar dari Kristus, mohon maaf. Karena saya juga punya teologi berdasarkan logika dan berdasarkan keilmuan. Jadi seluruh agama sepakat bahwasanya Tuhan itu adalah sosok maha. Maha itu adalah si paling dan gak akan bisa bersalah. Pokoknya maha. Ada 4 hal yang akan gua empat sifat Tuhan. Banyak sifat Tuhan, tapi gua akan membahas 4 aja nih. Yang pertama, kita sepakati bahwa Tuhan itu maha suci, tidak akan berdosa. Tuhan maha benar, tidak akan bersalah. Tuhan maha mengetahui, Tuhan tidak tahu. Dan Tuhan maha pengampun. Ini hampir semua agama sepakat Tuhan seperti ini sifatnya. Ini salah 4 dari berbagai macam sifat Tuhan ya. Nah, ini gue teologi nih. Ini teologi berdasarkan iman gue sebagai muslim. Kisah Isra Miraj. Ketika Muhammad SAW naik, terus turun. Nah, turun ini beliau ketemu dengan Musa alaihissalam, dengan Adam alaihissalam. Sekali lagi ini teologi berdasarkan Islam. Lu mau bilang dongeng itu berarti di luar konteks lu. Ketika Musa alaihissalam dengan Adam alaihissalam ada percakapan. Musa alaihissalam berkata, "Ya Adam, andai engkau tidak memakan buah larangan itu, kami tidak akan turun ke bumi dan mengakibatkan pecah belahan. Kami sekarang pasti sudah jadi penghuni surga." Apa kata Adam? Adam berkata, "Ya Musa, tahukah engkau faktanya bahwa 40 tahun sebelum aku diciptakan, Allah sudah menulis di situ. Allah sudah menulis kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Dan di keempat kitab suci ini tertulis bahwasanya aku harus memakan buah tersebut, bahwasanya harus iblis membangkang. Lalu bagaimanakah aku bisa menghindari sesuatu yang telah digariskan kepadaku?" Berarti ini fix, Tuhan Maha mengetahui. Masuk akal bagi akal gua. Iya, Tuhan Maha mengetahui apa yang akan dilakukan Adam. Dan tidak akan masuk akal di otak gua ketika Tuhan tidak tahu ciptaannya akan melakukan kesalahan. Adam makan buah larangan, Tuhan tidak tahu. Impossible. Mohon maaf, tolong dijawab. Tuhan tidak tahu Adam alaihissalam akan bersalah, akan melakukan kesalahan. Berarti sifat ketuhanan sudah gugur. Tuhan Maha tahu tapi tidak tahu. Kemudian Tuhan Maha suci. Tuhan katanya turun ke bawah untuk menebus dosanya dan dosa umat. Kenapa berdosa sedangkan Tuhan Maha suci? Kenapa bisa berdosa? Tuhan menebus dosanya karena merasa bersalah telah menciptakan Adam. Merasa bersalah. Kenapa Tuhan merasa bersalah? Tuhan itu Maha benar. Kenapa salah? Maka 3 sifat ini udah gugur. 3 sifatnya Tuhan ini udah gugur. Ini teologi berdasarkan ideologi gua ya. Ini teologi nih. Kita ngebahas agama berdasarkan keyakinan kita sendiri. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Kemudian Tuhan Maha Pengampun. Waktu itu gue berpikir, kenapa jika Tuhan Maha Pengampun, Tuhan menebus dosa? Kan Tuhan Maha Pengampun, tinggal ampuni saja. Bahkan neraka tidak akan menghukum orang kecuali Allah yang perintahkan. Kan tinggal diperintahin, ya neraka jangan hukum umatku sebab umatku sudah semuanya aku ampuni. Kan bisa. Maka 4 sifat Tuhan ini sudah hilang, lenyap. Satu aja sifat Tuhan hilang, si Maha ini hilang, satu aja sifatnya hilang. Maka ini sudah cukup untuk menggugurkan syarat sebagai Tuhan. Itu teologi yang gue pikirkan sendiri. Gue juga punya teologi, mohon maaf ya. Jadi begitu, gimana tuh? Nah, terus ketika gue punya pemikiran teologi seperti itu, terus akhirnya gue memilih Islam, masalahnya di mana gitu? Masalahnya di mana? Ketika gue punya pemikiran teologi seperti itu, seperti tadi, yang 4 sifat Tuhan ini gugur, terus gue akhirnya memilih Islam, terus kesalahan gue di mana? Itu kan hak gue dalam beragama. Kenapa kalian yang repot gitu?